ya. Jadi janganlah kita suka memponis orang bid'ah, bid'ah, bid'ah. Aman. Ah, jangan kau bawa ajaran baru ya Muhammad, katanya kan. Karena kami masih mempercayai Nenek agama moyang. nenek moyang kami gitu. Maulid bid'ah, ya kan? Tapi Ya. amplopnya nggak bid'ah. Seseorang itu diundang untuk menyampaikan tausiah, hilang bid'ahnya. Hilang bid'ahnya. Hilang bid'ahnya. Kenapa? Karena ada isi amplopnya. Ada Ustaz, ada. Yang pertama tadi Ustaz apa? Lupa. Ustaz lupa. Cuman jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara-saudariku seiman dan seakidah. Nah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan melanjutkan ngobrol. Apa ngobrol? Ngobrol malam. Ya, jadi ini kami berada di lantai 2 ya, Ustaz ya. Iya. Lantai 7 enggak ya? Lantai 7 nih. Teman-teman, nih lantai 2. Lihat. Semalam lantai 1 kami berada. Sekarang lantai 2. Lantai 2. Dan bukan naik lift loh, terbang. Terbang ya. Manjat macam tentara. Sayapnya sayap apa ini? Sayap apa? Sayap peri atau ya. Jadi agak ngos-ngosan ini. Ngos-ngosan. Naik turun ya kan, olahraga malam dulu ya kan. Besok udah bisa dibuat apa? Buat apa? Jalan layang ya kan. Jalan layang. Iya. Oke ya. Jadi ini Ustaz ngobrol apa lah kita nih? Kopi dulu ya. Masya Allah. Jadi teman-teman ya, di sini kita akan bahas tentang hadis ya. Ya, hadisnya mungkin teman-teman sudah tahu ya. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadiyu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ya, jadi hadisnya itu artinya sebaik-baik petunjuk Quran ya, dan sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Rasulullah ya. Kemudian setiap perkara yang diadakan adalah bid'ah ya. Setiap bid'ah adalah sesat, setiap sesat tempatnya di neraka. Jadi ini timbul pertanyaan Ustaz, apakah ya kan orang yang beramal, ya kita katakanlah misalnya seperti beramal yang enggak ada contoh dari Nabi, ya seperti kita lihat yang ada di masyarakat seperti tahlilan, yasinan, kulhu, maulidan, ya kan? Ya. Dan di sini penuh dengan kontroversi, ya kan? Kalau menurut ulama tidak bisa, tidak ada contoh dari Nabi itu, ya kan? Iya. Karena perintah Nabi itu mutlak, setiap perkara yang baru diadakan adalah bid'ah. Maka bid'ah sesat di neraka. Ini menurut ulama A. Kalau menurut ulama B lain lagi. Oh tidak, dia itu bukan bid'ah ya. Jadi adapun yang tidak dikerjakan Nabi belum tentu bid'ah. Iya. Sering kita dengar. Seperti apa? Mereka berhujat dengan Umar ya. Umar bin Khattab yang mengadakan tarawih. Iya. Ya, berjamaah, sementara Rasulullah tarawih sendiri ya kan? Iya, betul. Jadi mereka berhujat hal-hal yang lain. Mungkin di sini Ustadz kita masih bersama Ustadz Al-Mukarram Hardiansyah. Assalamualaikum. Kita silakan dengan seksama. Teng lo. Macam mana ting itu aja gelas sama cangkir. Nyambung ya. Oke, syukron Ustadz Sajali Sinaga
Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukran nikmatillah, salatan wassalam ala rasulillah Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Untuk kameramen agar berhati-hati di sana ya. Kalau bisa duduknya jangan di pinggir ya Ustaz ya. Nanti tertidur mak bobok ya. Jangan sampai naudzubillah. Selesai. Tadi pembahasan hadis ya yang Ustaz sampaikan, perkara bid'ah itu adalah merupakan kesesatan dan setiap yang sesat maka tempatnya adalah di neraka. Oke. Kalau menurut saya berdasarkan pengetahuan yang selama hari ini saya pelajari dari para guru-guru ya, maka bid'ah yang sesat itu barangkali yang sudah ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tambah-tambah Ustaz. Tambah-tambah. Ya. Contoh. Ya? Sholat 5 waktu. Yang wajib itu kan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kan begitu. Nah, kemudian ada beberapa oknum yang menambah kewajiban sholat itu bukan 5 waktu, misalnya jadi 7 waktu. 7 waktu ya. Nah, entah apa namanya terserah dia lah kan gitu. Nah, itu satu. Yang kedua perkara jumlah rakaat. Misalnya subuh 2 rakaat, dia buat jadi 16 rakaat. Ya kan? Ya. Supaya digugurkan dosa-dosanya mungkin ya kan. Nah, itu jelas mutlak ya Ustaz, itu ya? Contoh dari Rasul ya. Nah, itu ya, merupakan kesesatan ya. Kemudian di samping itu, kalaulah bid'ah yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya sunnah atau sifatnya dengan kegiatan sosial, saya rasa mafi muskilah ya. Karena masih ada ikhtilaf ulama. Karena ada istilah di dalam fikih itu istisab ya, baru kemudian istihsan atau ihtisan ya. Ihtisan ya. Jadi segala sesuatu yang dapat kita kerjakan kemudian di dalamnya ada unsur kebaikan, sekalipun itu tidak dilakukan Nabi, saya rasa nggak ada masalah di situ. Contoh ketika kita azan misalnya kan, Nabi nggak pernah mengajarkan ketika azan itu diawali dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya. Nah, tapi kemudian kita menambahinya. Apakah itu bisa dikatakan sebagai sesat atau menyesatkan? Belum tentu juga kan? Belum tentu juga ya. Kita diponis secara langsung. Nggak bisa. Sulit ya. Contohnya lagi sholat sunnah wudu. Itu tidak pernah dilakukan Nabi SAW. Bilal melakukan ya. Tapi Bilal bin Rabbah justru melakukan itu. Nah, apakah itu termasuk kesesatan? Adakah kalian orang-orang yang menyatakan hal demikian bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti? Termasuklah di dalamnya maulidan. Maulidan nih, ya kan? Maulidan. Ramai diperbincangkan nih maulidan ya. Jadi ini pengalaman saya pribadi ketika saya mengajar di sekolah tertentu.
saya masuk di kelas-kelas itu Ustadz ya. Saya kadang-kadang mau bertanya kepada anak-anak murid itu, siapa nama ayah Nabi, siapa nama ibu Nabi. Nah, istilahnya tebakan Islam gitu ya. Tapi satu kelas itu ada 30 anak. Lebih kurang isinya. Katakanlah kita masuk di 6 kelas. Berarti 6 kali 30 180 anak. Ya. Pun mereka banyak yang tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut. Itu dilakukan maulidan. Maulidan ya pula ya. Bagaimana kalau seandainya kita tidak melakukannya? Itu dia efeknya kan? Ya. Kalau kita tidak melakukannya, barangkali sama Nabi Muhammad pun nggak kenal mereka, ya kan? Jelas. Itu ya. Jadi janganlah kita suka memponis orang bid'ah. Ustadz, saya tegaskan di forum ini bahwa ya, orang yang pertama kali mengatakan bid'ah itu adalah pamannya Nabi SAW yang bernama Abu Jahal. Ketika Nabi SAW ya mengajarkan agama dinul Islam ya, di tengah-tengah umat, Abu Jahal berkomentar. Apa kata Abu Jahal kepada Rasul? Ya Rasulullah, engkau bid'ah, engkau bid'ah, engkau bid'ah. Ini ajaran baru, wahai Nabi. Dia bukan bilang Nabi pun malah Muhammad ya. Jangan kau bawa ajaran baru ya Muhammad, katanya kan. Karena kami masih mempercayai agama nenek moyang kami, gitunya. Jadi orang yang suka membid'ah-bid'ahkan sesungguhnya tanpa dia sadari bahwa dia punya kesamaan dengan titik. Ya, kami tidak mengatasnamakan organisasi tertentu atau apalah namanya ya. Yang merasa aja lah udah. Yang merasa. Ya. Karena begini Ustadz, amalanmu ya, amalanku itu bahasa Quran Ustadz kan. Gitu ya. Jadi istilahnya ada pula seperti ini. Kalau maulid bid'ah ya kan. Ya. Tapi amplopnya enggak bid'ah. Itu namanya haji mumpung ya. Kadang-kadang itulah kita dalam menegakkan hukum ini suka-suka hati nenek moyang aja gitu. Janganlah kita memilih-milih, ya kan? Sebab begini Ustadz, kalau kita memilih hukum itu berdasarkan keuntungan pribadi, ya justru kita itu yang bid'ah. Maulidan bid'ah misalnya ya, maulidan bid'ah. Tapi ketika seseorang itu diundang untuk menyampaikan tausiah, hilang bid'ahnya. Hilang bid'ahnya. Kenapa? Karena ada isi amplopnya. Ada. Oh, banyak lah. Banyak ya. Jadi tolong ya, kalau masih mengharapkan sesuatu itu hilang bid'ahnya. Ya, tolong jangan jangan diponis-ponis begitu ya. Hancur. Aduh. Jangan gara-gara isi amplop hilang bid'ahnya kan. Aduh. Istilah kata haram jadi harum, ya kan? Ketika ada sesuatunya, itu yang tak boleh Ustaz. Ya. Jadi teman-teman, maksud bid'ah yang dibilang oleh Nabi itu, setiap bid'ah sesat adalah bid'ah syariat ya kan Ustaz? Iya betul. Yang udah diturunkan Nabi mutlak. Ya. Bisa diganti. Tidak bisa dirubah-rubah. Tidak boleh dirubah-rubah. Ingat ya. Jangan pula teman-teman sholat subuh 16 rakaat. Ya. Itu nggak bisa. Itu namanya terlalu baik. Terlalu soleh. Ya itu kan? Kesolehan namanya. Oke, itu dia tadi. Kalau masalah sosial itu ya masih terjadi ikhtilaf. Dan lagi pula masalah sosial itu kan banyak juga manfaatnya Ustaz. Iya. Bisa silaturahmi, bisa mendapat ilmu lagi ya kan. Fadilah ya. Fadilah dari hikmah itu ya kan. Jadi kadang ada pula begini Ustaz.
Dia itu oke lah, nggak mau wirid kenduri misalnya nih ya kan, ada memang. Jadi dia asal diundang, Pak wirid kenduri, oh nggak bisa, jadi segen lah dia mau ngundang beliau. Nggak bisa dengan alasan itu tadi bid'ah. ya, ya. Jadi cemana ini, apakah jiwa sosial atau gimana gitu? Oke, ya kan? Kita harus bersikap adil dulu Ustadz ya. Misal nih, ada seseorang mengundang kita untuk katakanlah dulu, karena dia kan wirid itu bid'ah, cuman supaya jiwa sosial yang nggak dibilang orang sombong gitunya. Iya karena betul. Dia nggak mau wirid kenduri karena kan kuat dia megang amalan dia itu. Iya. Pemahamannya begitu ya. Pemahamannya. Ya maka saya katakan kita harus adil. Adil dalam setiap persoalan. Contohnya seperti yang Ustaz sampaikan. Ada orang undang kita untuk wiridan di rumahnya atau maulidan. Sementara kita mempunyai pemahaman yang berbeda ya kan, dengan orang yang mengundang, kan begitu. Siapapun Anda, itu adalah hak Anda masing-masing. Hak ya. Tapi bukan berarti ketika ada orang datang mengundang Anda mengatakan kepada yang mengundang tersebut, yang membuat hajat tersebut, aku nggak mau datang. Itu nggak ada ajarannya dari Nabi Muhammad. Nggak ada dalilnya. Itu bid'ah, neraka bagian kalian. Jangan. Ngeri banget. Jangan, nggak boleh. Ya. Astaga. Anda kan bukan Tuhan. Anda juga bukan Nabi. Ini kadang-kadang Ustadz banyak orang yang baru hafal hadis sedikit aja. Naik daun ya. Hafal apa namanya? Modal ceramah YouTube ya. Iya. Hafal ayat Al-Quran sedikit saja. Iya. Lantas dia sudah aduh. Seolah-olah dia yang paling pintar, dia yang paling hafal. Ya, semua diborongnya. Dia mufasir, ya kan? Dia ahli tafsir, dia ahli hadis. Ya kan? Dia ahli Quran. Jangan. Kita ini Islam bersaudara, ya kan? Karena kita bersaudara, ayo kita saling apalah, saling bahu membahu, ya kan Ustaz ya? Benar. Saling bantu membantu. Ya kan, kalau ada kawan yang memang tersesat di jalan, ayo tuntun dia ke jalan yang benar. Jangan kita ponis-ponis gitulah. Udah nggak zamannya. Ya. Karena kita harus bersatu kan Ustaz ya. Bersatu. Iya, karena negara kita ini krisis. Krisis. Islam mau dipecah belah. Iya. Ya kan? Jangan sampai terjadi. Jangan bawa dan bangga dengan bendera masing-masing lah, nggak perlu. Ya biar itu ormas apapun, ya entah Muhammadiyah, NU dan sebagainya ya, bahu membahu lah ya. Iya, bahu membahu. Kita nggak sebut merek di sini, ya. Kita nggak sebut merek. Siapapun Anda yang merasa, tolong jangan lagi lakukan hal-hal yang semacam itu. Kenapa? Ketika kita nanti mati, maka kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadikan perkara kecil menjadi besar, yang besar dibesar-besarkan. Iya kan? Sampai ke MUI ya. Saya nggak sebut merek. Sampai ke MUI gitu. Ya. Yang besar dibesarkan, yang kecil akhirnya diangkat ke permukaan. Janganlah. Jangan. Kenapa? Kita inginnya Islam ini saling merangkul ya. Saling berjabat tangan, saling menuntun, bukan malah kita memecah-mecah orang yang notabene-nya itu adalah Islam sendiri gitu. Iyalah. Ya kan? Nah, kita nggak usah terlalu banyak ngupas hadis di kesempatan ini. Kita berpikir logika aja. Iya. Benar tuh, benar. Nah, kita berpikir logika. Nanti kalau kita mati, ingat ya, kalau kita mati, gak ada nyolatkan. bukan perkara nyolatkan Ustaz. Jadi kita ini dicap orang sebagai
jiran, tetangga, saudara, ya kan, atau apapun namanya, yang dalam hal ini dianggap kita berbeda aliran. Iya, benar. Apalagi kita suka memvonis orang, ini salah, itu salah, ini. Aduh. Orang malas ya. Nah, nanti giliran ada apa musibah di rumah, orang tak ada datang. Bah, itu resiko. Resiko. Tak ada orang datang. Sedangkan kita bagus-bagus saja, kadang-kadang pas ada musibah orang nggak mau datang ke rumah. Iya. Nah, konon naik kalau kita bermasalah sama banyak orang, ya kan? Gimana? Cocok? Iyalah. Ya, yang datang ya pasti orang yang sealiran dengan dia lah, Ustaz. Itu nggak urusan kita. Iya, nggak urusan kita. Nah, itu urusan mereka. Nanti nggak enak juga ya kan, Ustaz. Ih, kok parah kali lah tetangganya. Akhirnya orang punya pikiran yang seperti itu kan, ya buruk juga. Payah juga. Jadi terakhir apa? Tanpa kita sadari, ternyata kita telah mengajarkan orang untuk bukan husnuzon ya, bersuhuzon sama Allah. Akibat apa? Hawa. Udah habis cerita. Jadi ke depan, ayo kita bersatu, ya. Kepalkan tangan, bersatu kita teguh. Bercerai kita runtuh. Jangan kawin lagi, Ustaz ya. Takbir. Allahu Akbar. Ya. Oke, teman-teman, itu tadi pembahasan masalah bid'ah ya. Jadi bid'ah itu yang dimaksud Rasul adalah sesuatu agama yang sudah sempurna, ya kan, melalui Quran dan Sunnah. Nah, itu kalau udah sempurna jangan ditambah-tambahi dan jangan dikurang-kurangi. Nah, itu dia bid'ah yang dimaksud. Adapun kalau masalah sosial ya itu kita lah bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ya. Jadi kita harus saling bekerja sama, bermasyarakat. Bukankah Islam mengajarkan bermusyawarah? Musyawarah ya kan? Bermasyarakatlah kita, ya kan? Muzakarah ya. Oke, jadi terakhir Ustadz, ini pesan ini. Ya. Pesan Ustadz untuk para pemirsa, ya, baik aliran manapun. Ya, apa saja yang ingin disampaikan pada mereka? Ya. Mohon maaf, agak gatal ini lehernya ya. Adapun pesan yang saya sampaikan pada kesempatan malam yang penuh dengan kebahagiaan ini, jadilah kita seseorang yang mampu membuat perubahan di tengah-tengah masyarakat, tapi perubahan itu bukan untuk menyalahkan orang lain, ya, siapapun dia, bukan untuk menyalahkan orang lain. Mana yang salah, ayo kita tarik, ya, duduk bersama, kita kasih dia arahan. Diskusi ya kan? Diskusi. Ya. Jangan langsung memvonis. Kau berbuat jahat ini, nggak tahu nanti di akhir masuk neraka kau. Macam hebat kali. Hah? Hebat kali rupanya. Jangan dok masuk surga. Nggak mau berimam lah. Anda dimanapun berada, ya, dimanapun Anda berada, ingat ya, ketika Anda mengatakan kepada seseorang dengan cara yang tidak hasanah, dengan cara yang tidak baik, ya, Anda lebih mementingkan keilmuan Anda daripada akhlak Anda kepada orang tersebut. Keegoan. Lebih mementingkan ego Anda, ya. Maka saya pastikan Andalah salah satu orang yang durjana. Kenapa? Saya pastikan seperti itu. Ketika Anda mengatakan kepada orang, kau berbuat jahat, maka neraka tempat kau. Jadi Anda selama hari ini berbuat baik, tujuannya mau masuk surga gitu. Anda salah niat, bos. Salah niat. Kenapa? Salah niat, ya? Seandainya ada perintah sholat, ya, diwajibkan Allah kepada kita, tapi Allah tidak ciptakan untuk kita surga dan pahala, apakah Anda masih mau berbuat kebaikan? Kalau tujuannya itu, ya,
Jadi ada tidak adanya pahala, ada surga, atau neraka, tidak adanya surga ketika perintah Allah itu datang Turun. kepada kita, maka sami'na wa ata'na. ata'na. Bukan karena yang lain, Bos. Ya. Tuh, Itu dia. pesan saya. Yang pertama, yang kedua, jadikan Islam ini sebagai rahmatan lil alamin. Ya, rahmat untuk seluruh alam. Ya. Dimanapun kita berada, junjung tinggi akhlak yang mulia. Sebab apa? Nabi Muhammad SAW ternyata diutus ke dunia ini yang pertama sekali akhlak, ya, bukan untuk mengajarkan Islam itu sendiri, ya, tapi akhlak, ya, atau yang terkait dengan syariatnya, tapi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Untuk apa, Ustaz? Menyempurnakan akhlak. Sebab apa? Nabi Muhammad itu sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik untuk kita. Saya rasa 2 pesan singkat ini sudah mencukupi, Ustaz, ya. Sudah menyeluruh lah. ya. Bagi orang-orang yang berpikir, ya, jangan lagi lah. Oke, kita ini Islam, Bos, ya. Oke, teman-teman, dimanapun Anda berada, kita cukup sampai di sini pembahasan masalah bid'ah. Jadi teman-teman, itu tadi yang disampaikan, kita harus, yang pertama tadi Ustaz apa? Lupa. Ustaz lupa. Cuman jadi. Yang pertama tadi apa? Hah? Yang pertama tadi jangan kita sering mengatakan kepada, iya, mengatakan yang tidak baik, iya, memponis orang itu. Yang kedua tadi pesannya akhlak, ya, akhlak kita jagalah. Jangan sampai kita berbuat, intinya itu tadi, jangan merasa paling benar, ya. Ya. Kembali ke diri kita lah, ya kan? Oke, ya. Oke, teman-teman. Satu lagi pesan saya, Ustaz. Ingat ya, jangan kita merasa pintar, tapi kita harus pintar merasa. Ya. Ketika kita merasa pintar, kita suka mengatakan orang salah, ini bid'ah, itu bid'ah, segala macam. Tapi pernahkah kita, ya, mengkaji diri untuk merasakan ya perasaan orang lain ketika kita bilang demikian? Seandainya posisi itu adalah Anda, bagaimana? Iya, benar. Udah cukup. Oke. Iya. Teman-teman, jangan lupa like, subscribe Sajali Sinaga. Dan kita akan lanjutkan video berikutnya yang lebih menarik. Oke. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.